ngomong. Ah, Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Di pagi hari ini kita mulai beraktivitas seperti biasa ya. Otomatis yang pertama harus sarapan dulu, ya kan? Ngopi biar sehat selalu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya mau Saat kebalik saya wawancara kamu. Oh, kamu yang wawancara dulu. Wawancara. Gitu. Ya udah ulang. nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa. Ah, Saya akan wawancara. ya udah lu yang sebenarnya deh. Sebenarnya ini kita Mas ini Mas. Mobil. Ini ada lampu. Ayo sini. Enggak apa-apa. Hari apa Sabtu Minggu itu buat kita. Kalau hari Senin sampai Jumat oke lah buat mereka kan punya hak juga. Iya. Hmm. Kita sebelumnya kita pakai masker apa enggak nih? Kita bicaranya. Lebih etisnya, lebih elegannya pakai apa? Apa ya? Apa kita nggak usah pakai masker dulu sementara, tapi kita tetap Buka maskernya dulu. Iya, tapi kita jaga jarak gitu. Tetap jaga jarak. Iya. Gitu, tetap kita jaga jarak ya. Oke, sebelum kita mengawali kita berdoa dulu. Iya. Terus sebelum kita berdoa, kita kenalan dulu. Atas nama Bapak siapa? Saya Coba kenalin di situ. Nama saya Yepris Tualaka. Dari mana? Saya berasal dari NTT. Biasa kalau di Jakarta orang taunya debt collector. Tapi bukan begitu. Iya. Tapi sebenarnya Pak Yepris ini orang baik, Pak Yepris ya. Orang baik. Wah, luar biasa sangat baik. Iya. Dan Pak Yepris ini masih bujangan apa udah berkeluarga ini? Masih bujang, Kalau ya siapa saja yang mau tuh ya nanti masih bujang. Komen di bawahnya. Komen, Tuh, kalau yang mau nanti dikasih nomor WA-nya atau nomor HP-nya. Yap. Gitu. Tadi dari mana Pak Yepris? Saya dari NTT. Oh, NTT. Kalau saya sendiri dari Jawa ya. Dari Jawa. Iya. Dari NTT awal mulanya bisa nyampe ke tanah Jakarta ini gimana Pak Yepris? Oke, saya potong sedikit ya. Iya, silakan. Dari awal itu saya setelah sekolah saya tamat. Pak antep sono Pak. Oh iya. Saya merantau. Awal itu saya merantau di Malaysia. Oh, di Malaysia, pernah di Malaysia juga ya? Pernah Kerja di sana. Oh, sawit, Pak. Jelas sawit. Jadi kita menyapit gitu. Pak, Bapak mungkin paham ya. Oh, luar biasa teman kita itu ini. kerja paling ekstrim lah. Oh, di sawit tuh. Iya. Di sawit sana berapa bulan, Pak? 2 tahun, Pak, 2 tahun. Dari 2014 sampai 2017. 2 tahun di sana ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun di sana ngapain aja, Pak? Ya, sawit, menyabit. Kerja di Jadi, sana ya kerjanya itu pagi-pagi itu kita membawa alat-alat kita untuk ke blok gitu ya. Iya. Nah, nanti setelah kita nyampe di blok, kita berangkatnya itu pakai mobil kan. Ada mobil. Oh, pakai mobil ya, ngangkut-ngangkutinnya. Nah, terus di sana selama 2 tahun di Malaysia, terus kemana itu? Setelah awal itu mulanya bisa saya masih kerja di situ. Waktu itu awal pertama itu training hampir 3 bulan. Waktu saya training itu 3 bulan itu masih menombak tuh yang sawit-sawit itu pakai pahat tuh yang kecil-kecil tuh. Iya. Apa awas dasar kena pangkat. enggak. Pas orang disogok. Terus setelah 3 bulan saya udah bisa menyabit. Akhirnya saya dapat sabit itu loh. Dapat sabit. Oh iya, itu untuk saya dikasih di blok ya? untuk pokok gede. Jadi pokok gede itu tingginya itu sekitar 10 ke atas, 10 meter ke atas. 10 meter ke atas ya. Itu tanaman tahun 2000
95. 95. 95. Luar biasa. Itu tinggi banget, Mas. Betul. Dan saya setelah Nungguin apaan nih? Lagi interview, Pak. Udah masuk semua. Iya, ini. Kriterianya masuk nggak? enggak, ini Lagi iseng-iseng nih. Lagi interview kerja di mana tadi, Pak? Malaysia. Oh, di Malaysia. Oh. Jadi sana kerjanya PKI. di apa, Pak? Sawit ya? Sawit. Oh, sawit pokok pendek sama pokok tinggi ya? Pokok tinggi ya. Oh, betul. kalau di sana ngomongnya pokok ya? Pokok. Oh, pokok. Iya. Dan Bukan itu pohon ya? iya, bukan pohon. Kalau di sini bilang pohon gitu Iya, ya. sana Kalau di pokok. sana pokok. Terus Terus saya setelah 2 tahun di sana pulang ke sini karena waktu itu saya ilegal. oh ilegal. Jadi saya nggak punya paspor. Waktu awal masuk dari Indonesia ke Malaysia pun saya lewat Nunukan, Oh, Nunukan, Kalimantan. Kalimantan. Jalan tikus. Berarti itu Itu- Malaysia Timur apa Malaysia Barat? Malaysia Nunukan. Timur, di Timur Sabah, ya? di Sabah, Oh, di Tawau. sana. Dan itu paling bahayanya itu kalau kita misalkan gajian nih, kita pengen ke bandar gitu ya. Iya. Kalau kota, kalau di sini bilang kota gitu. Kalau di sini bilangnya kota, Nah, kalau kalau di di sana sana bandar. Iya. Cakak lah Jadi- awak. Jadi pas saya gajian hampir berapa kali ya saya pernah ke bandar. Itu- Amoy, ada Amoy. Oh banyak. Amoy banyak, Amoy. Buset. Pas ke sana itu di sana Amoy molek-molek ya? molek-molek. Buset. Betul kayak gitu. Molek sangat ya. Sangat. Ngobrol lagi malah itu. Iklannya. Kita lanjut. Nanti ada iklannya juga. Terus pengalaman yang berkesan di sana gimana? Apa untuk bayar untuk Yang- kerja sawit itu? yang jeleknya gitu ya. Yang berkesan dulu, kita ngomong yang berkesan dulu. Oh, yang baiknya itu di sana itu barang-barangnya murah. Oh, murah. Baik kalau di sana baju saluar gitu ya. Iya, salwa. Terus celana bilangnya apa ya? Saya udah lupa soalnya. Kasut. Oh iya, kasut, sepatu, kasut, sepatu. Jadi di sana itu barang-barang buat kita pakai kayak baju, celana. Di sana itu murah-murah. Murah-murah. Karena pakai ringgit. Iya, ringgit ya. Nah, di sana itu bila Pak Yabris ke bandar? Itu yang enaknya itu di sana itu kalau di bandar, di saat kita di bandar itu ya banyak warga-warga Indonesia yang masuk di Malaysia. Iya. Nah, di situ di saat kita saling kenal itu wah baik banget pokoknya, akrab gitu ya. Iya. Kayak keluarga gitu. Iya. Kalau Cuman kalau kita nggak punya paspor, iya, itu kita kayak kucing sama tikus. pendatang Arab. Nah, Iya. jadi kita jalan juga ngeliat-ngeliat ngintip Kanan itu kiri gitu. polisi ya, security aja kayak polisi gitu kan. Iya. Nah, kalau yang kurang baiknya itu apa ya? Ya itu. Iya. Kalau di saat kita di blok, Itu kesan terburuknya. kita kerja ya kan, kerja kan otomatis yang namanya kerja sawit itu pasti berat. Jadi pesan saya buat adik-adik yang mau pengen ke Iya, mantap tuh. Iya. Ingat tuh, Oke. jangan lupa tuh. ke Malaysia Pesen itu Pak harus Yabris deh. harus siap fisik, mental, Nah, itu yang terutama Ya. mental tuh. dan banyak apa ya, godaan-godaan yang rintangan juga. ya, rintangan yang suka dan duka dijalani suka dan terus duka, ya. benar. Jadi harus nggak menjadi enaknya pribadi doang ya? sendiri begitu. Iya. Gitu. Terus itu ya kesannya ya untuk gimana Pak Yabris sampai bisa menginjak kaki di Jakarta ini, tanah Betawi ini. Nah, saya 2 tahun di sana, terus saya udah nggak betah di sana kan, saya udah nggak kuat kerja di sana karena saking tingginya sawit. Oh, saking pokok sawitnya itu. Pokok sawit itu Iya. udah kayak 35 meter gitu. Iya. Bayangkan dari tahun 95 tanaman itu belum Iya. ditebang begitu kan. Iya. Itu potongnya kan pakai pipa tuh besi kan? Pipa Pakai besi. besi terus kasih sambungan. Dua pipe. Dua pipe. Kadang ada yang tiga pipe. Nah dua kalau pipe. 3 sambungan kayak gitu mas, itu mungkin kayak dari sini ke Iya. hampir lah ya Iya. tiang bendera itu.
Dan itu pokok sawitnya belum di browning ya? Belum. Tahu kan browning? Belum di browning. Jadi Browning. kita kadang-kadang kita yang browning sendiri, Iya. menyabit sendiri, Nyabit browning sendiri, sendiri. curi buah sendiri. Iya, ngambil Jadi buah. harusnya curi Jadi buah. kita- tak curi buah, Pak. Set. Pungut biji sendiri, Oh, pungut biji sendiri, ngangkut Hmm. sendiri. keluarin sendiri di pinggir jalan. Kita kalau ada mobil pengangkut buah itu, Iya. kalau di sana namanya Lori. lori. Iya, lori. Kalau di saat lorinya datang, kita keluarin, Iya, kita keluarin. naikin Tampung, sendiri. naikin sendiri. Karena kan pendek ya. Iya. Cuman kalau ketemu buah-buah yang agak besar, Iya, yang 50 kilo, Ke atas 60 gitu kilo ya. ke atas itu. kadang saya nggak kuat. Iya. Bahkan itu saya ada kalau di taktik saat juga saya ya? di blok, jujur saya sempat nangis. Iya. Nangis karena kerjaan memang sungguh sangat luar biasa kalau kerja di Malaysia. Terus Terus akhirnya saya kesini mas, saya kesini ya, itu iya. saya awal kesini saya nggak punya modal, Oh, nggak punya modal. nggak niat juga mau kesini, Iya. cuman saya punya teman namanya Rinto. Sama siapa itu? Awal Saya ketemu bertiga. di mana itu? Ketemu di mana? Kenal di mana itu namanya Rinto temannya. Pak Itu Yapris itu. teman saya itu satu kampung. Satu kampung. Oh. Jadi Kenapa nonton? Nonton mau kopi. Enggak subscribe nih. Jadi waktu kesini itu teman saya yang namanya Rinto itu dia kenal cewek. Oh, cewek. Dia kenal cewek. Oh. Dia di Jakarta sini di Duren Sawit. Duren Nah. Sawit itu Jakarta mana itu? Jakarta Timur ya Mas Oh, ya? Jawa Timur ya. Kalau nggak Kita salah. tanya penonton dulu. Oh iya. Jakarta Timur ya penonton. Nah, terus setelah kami nyampe di sini, kami bingung mau kemana. Tapi ya syukur-syukur itu cewek baik begitu kan. Jadi dia pesanin Grab. Setelah kami nyampe di bandara, dia pesanin Grab dan kami pergi ke tempat kerja dia. Dan akhirnya kami nginap di situ, tapi kami bayar mas waktu itu. Oke, nah, jadi ibaratnya Ngekos gitu. 3 malam Ngekos, kami ya. tinggal di situ, tinggal di rumah bos tersebut. Tapi 1 malam itu kami bayar 100.000 untuk bertiga itu. Iya. Nah setelah 3 malam kami diajak ke rumah keluarga dia, kosan begitu ya. Akhirnya kami sampai sana, kami nganggur mas. Hampir 4 bulan saya waktu itu nganggur. Nggak ada kerjaan karena saya nggak punya ijazah waktu itu kan. Belum dikirim dari kampung. Itu semalam 100.000. 100.000 Mahal juga bertiga ya. itu, bertiga. Fraksi kok Jakarta ya, Pak ya? Tapi kami waktu itu nggak takut karena teman saya waktu itu bawa duit sekitar 100 juta. Oh, 1 juta. 80 juta, 80 berapa gitu. Iya. Nah, hampir 3 bulan kami nganggur bareng bertiga, nggak ada kerjaan, kami nggak ngapa-ngapain. Setelah itu teman saya yang Rinto dia pulang kampung. Nah, yang ditinggal di sini cuma saya sama teman saya satu lagi namanya Ruki. Nah, setelah itu saya nyari kerjaan, modal cuman KTP. Saya ngelamar kerjaan, tulis lamaran, tulis tangan gitu ya. Iya. Terus fotokopi KTP saya, terus saya ngelamar ke PT namanya Prima Kemasindo di Oke. Bekasi, Bantar Gebang. Oke, setelah ngelamar di PT tersebut, apa Saya Bapak diterima. Yapris diterima? Saya diterima. Oke, setelah diterima di PT tersebut, Bapak Yapris gimana itu? Selama berapa hari kerja di situ? Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Saya kerja di situ 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kerja di situ, lepas pindah keluar dari PT itu kemana lagi? Ke PT lagi? Saya setelah kerja di situ, awal saya masuk di situ, saya langsung diangkat jadi Koki. koki. Oh, koki. Itu pun ada Oh, orang dalam gitu ya, orang yang bawa saya Iya, juga. Jadi itu- saya langsung diangkat Maaf di saya situ. potong ya Pak ya. Itu koki itu matanya yang gede yang keluar di air bukan? Yang di itu Yang gede, Mas. Pip, 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 pip. Iyain aja. Itu bukan. Oke. Itu Pak bukan Pak? Ya. Itu Koki gimana itu ya? apa itu? Juru masak apa ikan Pak? Juru masak mas. Oh, juru masak. Saya kira Jadi- ikan yang di kolam akuarium itu kira itu bukan ya? Bukan. Oh. Jadi, Jadi- setelah itu Jadi selain jadi
satpam, udah selain jadi tukang sawit, tukang potong juga pinter juga masak Iya, Pak ya. iya. Iya. Ya udah itu buah sawit bisa nggak diolah jadi masak Pak? Bisa diolah jadi minyak. Oh, bakar minyak. Ya itu. Jadi ya sekarang minyak goreng. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi. Iya. Setelah Terus itu saya kemana lagi? Kerja 2 tahun di situ di PT Prima Kemasindo. Mungkin masih banyak teman-teman saya yang di sana di Bekasi. Iya. Ini Pak Yepres nih, Jangan sudah. lupa ya kalau apabila melihat channel saya like, komen ya. Terus saya dapat teman kenalan ya kan, Iya. orang Batak, dia nawarin, Namanya Mas mau siapa nggak itu? jadi, namanya Mas Andri. Oh, Mas Andri. Mas Andri, Andri orang tuh. Batak. Mas Andri, orang Dia Batak. nawarin, Mas mau nggak jadi security karena kamu tinggi katanya. Saya bilang boleh Mas, karena Coba dulu tapi ya. saya waktu itu saya masih ragu gitu karena saya belum paham di dunia security kan. Nah, saya berani aja karena dia bilang kalau saya yang bawa otomatis kamu lolos Iya. walaupun kamu nggak ada ijazah. Ya. Nah, Terus ngelamarnya saya gimana ngelamar. itu? Iya. Dia suruh, dibilang kamu tulis lamaran, tulis tangan nggak apa-apa. Nanti besok saya foto kirim ke komandan saya gitu. Saya bilang oke Mas. Itu pun sementara saya masih kerja di Prima Kemasindo. Oh, masih prima tapi Hmm. sudah iya nyari pesan. Nah, dulu, setelah iya. itu saya tulis lamaran, saya kasih ke dia foto dikirim ke orang pusat begitu ya. Yang multi sekarang nih. Iya. Ini multi. Iya. Nah, terus Alhamdulillah, ya, gitu ya. syukur-syukur lah. Iya. Terus saya dipanggil, saya tulis nomor WA juga waktu itu Iya. kan. Jadi saya dipanggil, saya menghadap waktu itu. Iya. Saya masih ingat tanggal 5 bulan Mei. Saya masuk di security waktu itu. Nah, Sampai sekarang itu ya. sampai sekarang saya Oh, belum sampai pindah sekarang. di yayasan lain Terus gitu. ketemu di sini, ketemu sama teman-teman itu. Awal saya ke sini itu saya bingung, Mas. Bingung. Bingung. Mana orang, mana binatang. Ini manusia apa binatang gitu ya. Iya, bingung mana Karena orang dan binatang. iya, karena di sini panas banget, Mas. Saya masuk lewat depan, gak dibolehin, katanya motor harus lewat belakang. Saya bilang oke siap Pak. Karena awal saya dari pusat ke sini, yang saya dapat dikasih tahu dari multi, dari Pak Angling ya. Iya. Dari Pak Angling itu dibilang jawabannya cuma 2, siap laksanakan. Iya. Jadi kamu ditanyakan apapun itu, jawabannya cuma 2, siap dan laksanakan, itu aja. Iya. Jangan ngomong yang enggak gitu aja. Iya. Terus saya masuk, saya pertama ketemu Pak Amar di belakang. Terus saya diarahin ke sini, ketemu Pak Jimmy, Oh, komandan itu- kita kemarin. itu Pak Jimmy itu sebagai apa di sini Komandan, menjabatnya? komandan. Oh, Dia komandan. sebagai chief. Masnya kenapa? Wah, iklan itu. Saya terkesan lihat mukanya Terkesan. jadi Agak ibunya geli sedih-sedih gitu. gitu ya? Iya, bersin jadi. Oh. Pakai masker Mas, pakai masker. Oke. Kita jaga jarak, Mas. Iya. Pak Jimmy itu sebagai apa di sini? Dia sebagai chief di all center begitu ya. Komandan. Jadi saya ketemu hari itu juga saya ketemu orang manajemen, yaitu Bu Yuli atau yang biasa disapa itu Utari begitu. Kayaknya Utara itu. Itu kelas atas itu. Nah, sampai sekarang dari 2018 saya kerja di dunia satpam sampai sekarang tidak pernah kemana-mana. Jadi pesan saya juga buat adik-adik yang pengen mau jadi satpam itu harus siap mental. Nomor satu mental. Nomor 1 itu mental. Mental itu nomor satu. Yang kedua, lu nggak sangar, otomatis lu harus buat muka seolah-olah lu sangar gitu. penampilan. jangan Penampilan. lupa. Nah, Dari ujung rambut ke kaki itu ya penampilan. betul. Dan yang ketiga itu penampilan. Penampilan itu harus rapi. Penampilannya jangan penampilan. Jangan Iya, ya itu begitulah. Iya. Nah, terus yang ketiga harus tahu prinsip satpam, janji satpam, karena itulah yang membuat kita bekerja sebagai satpam. Itu fungsi-fungsinya. Kalau kamu tahu
prinsip satpam, janji satpam itu kamu pasti tahu, pasti memahami di dunia satpam. Oke, Apa sih itu sekarang yang berkesan kerja di sini apa Pak Yepris? yang berkesan buat saya di sini? Apa ya? Ya mungkin anggotanya baik, Orang-orangnya ramah. orang-orangnya ramah, dan juga chipnya juga Oh, iya. masih mau ngerangkul. Iya. Sebagaimanapun anggota yang mungkin cuek, Iya. terus nggak mau ajak kompromi, ajak bersama gitu kan. Tapi dari pihak chip baik orangnya. Untuk suka Masih- dan dukanya gimana Pak Yepris? Untuk Sukanya dukanya, apa, dukanya gimana? untuk dukanya mungkin kayak di saat kita libur nih ya, libur tiba-tiba ditelepon sementara kita masih tidur peluk istri atau mungkin Iya, iya, iya. iya gitu ya, ditelepon, Mas masuk ya, itu nggak enak banget rasanya gitu. Tapi mau nggak mau Wajib itu itu ya? wajib, karena memang kalau kita di dunia satpam itu siap nggak siap harus siap gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Dan untuk sukanya mungkin Dapat gaji per akhir bulan ya. Ya. Buset. Terus kerjanya mungkin ya begitulah. Kalau orang dipandang sebelah mata mungkin dia nggak paham ya. mungkin itu picak kali Pak. Kan dia kan Dia kena bilang sebelah mata, Pak. Atau matanya kelilipan Pak. Kelilipan tuh. memang kerjaan di dunia satpam itu memang nggak gampang. Orang kalau lihat itu memang kelihatan kayak ya cuman berdiri terus ngarahin orang, parkirin mobil apa segala macam. Tapi di saat kita laksanakan itu banyak hal-hal yang kita harus terima. Ya mungkin dari saya itu aja, Mas. Dari situ aja begitu aja. Oke, untuk yang- pesan untuk para teman-teman Pak Yepris, gimana pesan-pesannya untuk kalau mau jadi satpam, kalau mau usaha atau kalau mau menjadi diri sendiri atau Menjadi lebih jati baik. diri ya, menjadi lebih baik lagi. Yang pertama itu harus tahu apa sih itu 3S, biar nggak salah. Iya, iya. Sebenarnya mah ada 7 ya, tapi Iya, kita ada singkat aja, iya, ada 3 singkat aja. aja. 3S. Iya. Salam, Salam, senyum, senyum, apa? sapa. Nah, itu yang perlu harus diketahui begitu. Oke. Oke, berarti udah dulu ya. Itu kita sebagai anggota ya, bukan Iya. bukan chip ya. Jadi kalau chip itu pasti lebih tahu, lebih ini lagi, lebih di atas lagi karena level kita masih masih banyak. Udah lama waktunya. Oke. Udah. Oke, dari kita udah dulu ya. Kita wawancara sama Pak, siapa namanya nih Pak? Pak Yepris. Oh, Pak Yepris dari NTT ya Dari Pak ya? NTT, dari NTT. Jadi pengalaman dari NTT sampai datang ke Jakarta itu Ya. udah itu semua Pak ya? Iya. Udah lengkap lah di Hmm. situ untuk jadi biar nggak kaget apa Nggak gimana kaget, benar. gitu ya untuk teman-teman di luar sana ya. Oke, sekarang Pak Yepris silakan untuk pesennya, untuk jangan lupa subscribe atau untuk apa silakan. Berapa menit? 30 menit. Makanya udah bilang tadi. Makanya kan dia bilang Ya udah kita akhiri aja. akhirnya aja kan dia pesennya gimana pesennya nggak apa-apa. Oke teman-teman, kalau mau ini jangan lupa subscribe punya Pak Yepris ya. Channelnya apa namanya Pak? Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Don't forget ya. Don't forget, benar. Udah dulu. Ini teman saya namanya Alam Nuh Waryanto. Biasanya dipanggil Waryanto. Nama panjangnya Alam Nuh gitu. Alam Nuh Waryanto. Ini teman baik ini. Satu regu sama saya. Nah, begitu. Dia udah 10 tahun ya ke atas ya. Di dunia satpam. Dia lebih pengalaman dibanding saya begitu. Makanya dia apa namanya? Ajak saya berbincang-bincang, ya kan? Berbagi pengalaman. Tunas Pak. Ya udah.
Iya. Ya, Oke, begitu oke. aja ya. Terima kasih sudah Ceritanya dari Pak Yapres ini. betul. Nanti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Iya. Dan juga jangan lupa Iya. tekan tombol lonceng biar ada video terbaru dari kami bisa melalui beranda Beranda. gitu. beranda Anda supaya Anda bisa menonton lagi. Oke. Oke. Kita akhiri. Selamat Pagi. pagi.